tubuhnya kita ke arah langit. Tekuk kedua lutut, kemudian luruskan kedua kaki kita ke arah matras, turunkan kakinya. Dari posisi berbaring, angkat kedua tangannya ke atas, jalin kedua tangan kita di atas kepala, bawa jalinan tangannya di belakang kepala kita, jadikan bantalan. Inhale, tarik nafas, kita akan mengangkat kepalanya saja, dibantu dengan tangan, melihat ke arah kaki. Exhale, turunkan kepalanya, kembali ke arah matras. Jika terasa nyaman untuk mendekatkan sikunya ke depan ketika mengangkat kepala, silahkan lakukan. Tarik nafas, angkat lagi kepalanya, buang nafas perlahan, turunkan kembali. Oke, satu lagi, inhale, tarik nafas, buang nafas, kembali turunkan. Ya. Inhale, angkat nafas, angkat kepalanya, buang nafas perlahan, turunkan kembali. Lepaskan kedua tangan. Jadi kita akan meregangkan sisi tubuh dengan melakukan sempiran, tekuk kedua lututnya ke arah dada, kemudian silangkan kaki kanan di atas kaki kiri. Membentuk seperti kaitkan boleh atau hanya sekedar menumpang saja, tidak masalah. Kemudian geser panggungnya dulu ke sisi sebelah kanan, jatuhkan semua lututnya ke sisi sebelah kiri. Oke, rasakan sensasi twisting di area sisi tubuh sebelah kanan kita. Jadi so far kan kemarin Opi sama hari ini Nadia gitu kan. Kalau Opi mungkin sebelumnya juga sama Nadia juga kan tiap waktu Titi mengambil Titi sebelumnya pasti sudah ada teaching practice kan. Tetapi seperti yang bisa kalian rasakan, sebanyak apapun kita mengajar, saat kita menyebut teaching practice itu pasti ada rasa nervous. Dan itu adalah hal yang wajar gitu. Buat saya nervous itu membuat kita tidak underestimate kelas. Jadi kita akan mempersiapkan dengan baik. Dan kalau bisa, ini juga kita terapkan pada kelas kita yang sebenarnya. Meskipun orang-orang di kelas nggak tahu kita salah atau tidak, misalnya saat menjelaskan meridian misalnya, tetapi tanggung jawab dari kita adalah mempersiapkan semua kelas itu dengan baik gitu kan. Jadi kenapa saya bilang kadang boleh mencontek nggak? Boleh gitu. Mencontek itu pada saat kalian buat contekan, itu sudah salah satu usaha kalian untuk mempersiapkan kelas dengan baik. Daripada mengarang bebas di kelas. Gitu. Jadi tadi saya suka kombinasi hari ini sama kemarin kan kelasnya benar-benar berlawanan kan. Kemarin dimulai dari Yang menuju Yin, sekarang dari Yin menuju Yang. Jadi itu membuat supaya kita belajar bahwa oh ya sequence kelas itu ada beragam kok gitu. Dan mungkin itu sesuatu yang belum pernah kita lakukan, tetapi belum tentu itu adalah sesuatu yang tidak baik gitu atau tidak bisa kita nikmati. Dan itu juga membuat ritme di kelas kan ada variasi. Nggak gitu-gitu aja gitu, nggak monoton. Kan kita juga ingin orang-orang di kelas bisa menikmati kelasnya. Kalau orang-orang yang peserta di kelas kita adalah peserta yang berulang, yang orang-orang yang sama yang datang. Jadi sedikit mengubah-ubah flow kelas itu kan menyenangkan gitu kan. Kita juga menghindari diri kita dari kejenuhan. Peserta di kelas juga mungkin juga membantu mengurangi kejenuhan gitu. Dan itu sesuatu yang nggak apa-apa gitu. Jadi pikiran kita dibuat terbuka. Saya suka kalian mengajar teaching practice ini kalau kita melihat dari sesi 1 itu sudah bisa diterapkan. Saat ini kan itu saja sebenarnya yang mau saya lihat gitu. Masalah nanti kita merasa oh ternyata saya di sini masih ada kurangnya di sini. Kan itu adalah hal yang bisa kita pelajari nanti pada saat kita mengajar kelas yang sebenarnya akan semakin membaik. Semakin banyak mengajar itu pasti membaik. Jadi yang guru yang paling bagus itu adalah pengalaman yang kita lewati. Mau sehebat apapun kita menyerap teori sekarang, tapi prakteknya itu yang lebih penting gitu. Begitu ya. Oke, terima kasih. Kalian berdua sudah membawakan dengan baik. Jadi saya merasa bahwa apa yang sudah saya sampaikan di titik 1 itu tidak lenyap begitu saja.
EDTT 1 di sesi pertama. Meskipun kita sudah melewati sebulan gitu, masih tetap mengingat gitu apa yang kita lakukan di sesi 1. Sempat kepikiran nih tadi maunya Mbak, kalau misalkan saya awalnya dari berbaring, kemudian duduk berdiri, diakhiri dengan duduk lagi, apakah tidak apa-apa? Nggak apa-apa. Atau misalkan kayaknya pengen ada berbaringnya gitu, misalkan kalau nanti sekuensi yangnya terlalu terlalu capek gitu, dikembalikan lagi di posisi berbaring, nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Jadi misalnya kita kan dari yin dulu menuju yang, tinggal kita kan atur durasi waktunya ya. Kemudian dari yang sudah yang kita bawa lagi ke duduk, mungkin satu pose, setelah itu baru berbaring. Jadi yin, yang, yin, baru sawasana lagi. Jadi kan centeringnya di sawasana, kemudian pelan-pelan naik ke yang, turun, ambil satu pose yin, jangan langsung sawasana, karena detak jantungnya kan terlalu jomplang. Ya, ambil 1 atau 2 pose di posisi duduk, setelah itu baru berbaring sawasana. Ya, saya pribadi pun sebenarnya lebih menikmati sequence itu kalau diakhirinya dengan turun kan. Tapi itu hanya untuk variasi. Saya tidak sering juga memberikan kelas yang sebenarnya diakhiri dengan posisi berdiri. Tetapi seperti saya bilang itu untuk membantu memberikan flow yang sedikit berbeda gitu. Jadi variasi dari kelas. Tapi kalau mau dibawa turun ke sawasana, ingat dari yang flow, detak jantung kita cukup tinggi, dibawa dulu turun ke posisi duduk, bisa ambil pose yin 1 atau 2 di sana. Setelah itu baru mengambil yang berbaring. Kalau langsung berbaring kadang sesak orangnya, jantungnya terlalu jomplang detaknya. Gitu. Kalau pose-pose yangnya misalnya kayak kemarin kan buka area dada, terus udah gitu hamstring kan kemarin yang kalau dari situ tuh. Apakah pose-pose yinnya juga harus mengimbangi itu, misalnya men-stretching area itu, atau boleh pose yang tidak sesuai meridiannya? Boleh aja sebenarnya, tapi memang akan lebih enak kalau agak sesuai gitu kan. Karena kan memang salah satu manfaat dari latihan yin setelah melakukan latihan yang bersifat yang itu kan mengembalikan lagi kondisi fascianya sehingga dia bisa bergesekan dengan baik dan membantu membawa asam laktat itu keluar dari otot kan. Jadi lebih nggak pegel biasanya, tapi nggak harus. Kalau misalnya tadinya pada saat lakukan pose-pose yangnya kita banyak melatih quadricep gitu. Kemudian di pose berikutnya saya pengen mengerjakan torso misalnya, ya nggak apa-apa. Toh fascianya memang saling terhubung sebenarnya, meskipun nggak benar-benar di sana gitu. Tetapi memang lebih enak kalau kita sesuaikan dengan yangnya, kemudian pose yinnya meregangkan area itu. Gitu. Iya, berarti lebih enak buat disesuaikan aja ya. Iya. Kalau kita mengajar hatha atau vinyasa kan sebenarnya kita melatih semuanya kan, nggak fokus hanya di bagian ini. Jadi pose yinnya diambil yang mana aja boleh, nggak masalah. Nanti diingat caranya mencari ya, karena kan nanti kalian akan mengarahkan orang. Misalnya kalau untuk sendiri, oh tahu di sini, tapi untuk mengarahkan orang supaya dapat gimana gitu ya. Kemudian berikutnya bladder 1 di mana? Di ujung terdalam mata ya, sudut terdalam mata. Kemudian bladder 6 dulu ya, yang di dasar tengkorak kepala. Ya, kalau kita sedikit menunduk terasa ada urat yang besar. Kemudian bladder 11 itu 2 jari dari torasik pertama, jadi sedikit di bawah tengkuk, 2 jari keluar. Jadi ingat kalau pilek, titik itu yang pertama kita bisa gosok. Kemudian tadi ada tambahannya di bawah bladder 11, 1 ruas di bawahnya bladder 12 untuk angin, mengeluarkan angin. Kemudian 1 ruas di bawahnya itu titik paru-paru. Jadi bladder 11 itu sedikit lebih dekat ke arah tulang belakangnya. Kan kalau bladder 11 jaraknya 2 jari kan dari tulang belakang. Nah sedikit lebih dekat, kira-kira 1 jari itu titik batuk di sana. Titik untuk batuk biasanya disebutnya.
Jadi kalau kita batuk kita bisa pijit-pijit area itu atau kita gosok-gosok. Kemudian bladder 67 di ujung kuku kelingking. Ya, bisa untuk kasus bayi sungsang di antara mata kaki dengan tendon. Kidney 6 di bawah tonjolan mata kaki. Kidney 5 di pojoknya tumit. Jadi kalau dilihat itu seperti membentuk segitiga sama sisi dia. Ini ya. Jadi yang atas ini tulang radius, ini paru-paru. Yang bawah tulang ulna, ini jantung. Nah, di antara kedua tulang ini ada perikardium. Jadi titiknya itu adalah di antaranya, di antara kedua tendon itu. Bisa kan diselipkan jarinya di antara dua tendon itu? Nah, kalau kita ukur dari pergelangan, ini garis pergelangan ya. Kita ukur 3 jari, 2 cun, 3 jari dari pergelangan. 3 jari dari pergelangan, titiknya di antara 2 urat, 2 tendon. Nah, kira-kira di situ. Jadi di sini kalau dilihat di tangan saya, kelihatan kan titik segitiga? Jadi disebutnya Buddha's Triangle, titik untuk menenangkan pikiran. Jadi yang pertama ini di bawah jempol, ini ada titik lang 9 di pergelangan ya. Kemudian di bawah kelingking ini ada titik heart 7. Kemudian 3 jari dari pergelangan di antara 2 urat, ini ada titik perikardium 6. Jadi semua titik itu untuk calming emosi.